Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian, kata Nabi. Fa inna afdalas salat, karena sesungguhnya salat yang paling afdal, kata Nabi, fil bait, di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jelaskan, boleh enggak kita Jumatan di perjalanan. Jangan lupa, salah satu di antara beragama kita ini adalah mengacu kepada dalil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan referensi para ulama. Selama orang beragama tidak mengacu kepada ini, maka cara beragamanya akan berantakan. Tidak bisa pakai perasaan, tak bisa. Satu. Yang kedua, pakai semangat, tak bisa. Sedikit sesuai dalil, itu yang benar. Semuanya ada orang, saya yang pernah sampaikan, semua ibadah di masjid karena dianggapnya rumah Tuhan ya, baca Quran. Sementara kata Nabi, idza qada ahadukumus shalah fil masjid, jika seseorang, kata Nabi, sudah menunaikan salatnya di masjid, falyaj'al nasib li baitik, bagi jatah rumahnya, jangan semua habis ke sini. Fa innallaha ja'ilun fi baitika khairan, karena Allah ingin memberi kebaikan di rumahmu itu. Salat, bacain Quran di rumahmu. Hadis sahih Imam Bukhari. Hadis lain, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian, kata Nabi. Fa inna afdalas salat, karena sesungguhnya salat yang paling afdal, kata Nabi, fil bait, di rumah. Hadisnya sahih Imam Muslim. Terus illal maktubah, kecuali salat wajib. Nah, salat wajib baru masjid. Orang berebut di raudhah itu. Bilal bin Rabah itu kalau mau dia qomat, diintipnya ke bilik Nabi. Ya, Nabi sudah duduk baru qomat. Kenapa qobliyah Nabi tak di raudhah? Orang berebut pahala besar, taman surga. Beribadah ini melihat dalil. Makanya kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar berkata, aku tak pernah melihat Nabi, ya, begitu. Kan ada orang begitu. Kalau saya menjamak salat di perjalanan 4 zuhur kan lebih bagus. Semakin banyak bilangannya semakin bagus. Daripada 2 ya. Mungkin pakai praduga dia, semakin banyak gerak. Padahal kata Ibnu Umar, ya, hadisnya sahih Imam Bukhari, aku tak pernah melihat Nabi setiap musafir salat fardunya melampaui 2 rakaat. Saya ulangi, kata Ibnu Umar, aku tidak pernah melihat Rasulullah setiap musafir dia salat fardu melampaui 2 rakaat. Hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Jadi bagaimana? Tak qobliyah, tak ba'diyah. Itu keringanan Allah. Jadi Allah tuh suka diambil keringanannya, kemudahannya dalam kondisi kita sulit. Ya. Jelas itu ya. Ya, jelas penjelasan Rasulullah itu dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita kembali. Sehingga terpecahlah Pak, waktu itu kami musafir itu ada yang Jumatan, ada yang dia tidak Jumatan. Pertama ingin saya jelaskan bahwa jika kita sholat Pak, ketemu mukim, kita ikut bersama mukim. Itu afdolnya ya. Kata Asy-Syaikh Al-Hilali ada 3. Kita masuk, mereka persolat 4 rakaat. Pertama sikap kita 3. Pertama ikut bareng mereka. Yang kedua menunggu mereka setelah 2 rakaat. Naik ketiga baru kita masuk. Yang keempat, yang ketiga selesaikan mereka semua sholatnya. Tapi yang afdal ikut kaum. Ya. Musafir ya. Musafir itu berapa? Dalam musafir itu dihitung dia musafir Pak, 1 marhalah. 1 marhalah itu dalam kitab fikih Islam Mu'adillatuh yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kitabnya dari sini ke sini tuh. Ya, ini termasuk referensi sekarang. Ya. Padahal ya kita pelasik itu banyak ya. Segini-segini juga. Dalam mazhab Hanafi punya kitab fikih gini. Namanya Al-Mabsut. Dalam mazhab Imam Malikiyah kitab induknya pakai segini juga, semeja juga. Namanya apa itu? Al-Mudawwanatul Kubra. Dalam mazhab Syafi'i segini juga. Namanya kitab Al-Majmu'. Nah, Imam Nawawi, As-Subki. Dalam mazhab Hambali kita pikir segini juga. Namanya Al-Mughni Ibnu Qudamah.
Sekarang kitab ini Walilah itu dipakai referensi, masih hidup orangnya. Saya beli kitab usul fiqh beliau tanda tangan. Ya, mungkin bahasanya lebih mudah ya. Tapi tinggal lagi sekarang referensinya kitab baru begitu, padahal itu sudah klasik penjelasannya. Baik. Dalam kitab itu dijelaskan satu marhalah itu kira-kira 89 km. Ada mengatakan 90. 90 km barulah orang boleh menjamak dan mengqasar. Ya, bedakan sedikit. Kalau mengqasar berarti ketika musafir. Kalau menjamak ketika musafir dan non musafir. Tidak boleh orang mengqasar memendekkan salatnya, tak musafir dia. Karena itu haknya musafir. Kata Allah, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Jika kalian, kata Allah, mengadakan perjalanan di atas bumi, tak apa-apa kalian memendekkan salat kalian. Itu keringanan Tuhan ya. Jadi itu dalam kondisi musafir. Kalau ketemu mukim, kalau ke Bandung berapa? 120 tergantung exitnya. Mau Kopok, atau mau apanya? Toha, mana? Yang jelas di atas 100 mulai kita musafir di atas 100 sudah mulai. Kalau ketemu mukim, walaupun dia Jumatan, dianjurkan Jumatan itu, Pak. Jadi Bapak ketika mukim, ketika waktu tempat datang ke zuhur ke situ, Jumatan, ikut aja sama mereka itu. Nanti mundur ke belakang, baru sholat asar 2 rakaat. Caranya begitu kalau ketemu dengan mukim. Ya. Makanya kalau dia sholat. Nah, yang tak boleh itu begini, seluruhnya musafir. Jika ada musafir, walaupun di situ jago-jago banyak-banyak ulamanya, mereka sholat semua musafir. Muazzinnya musafir, khotibnya musafir, imamnya musafir, makmumnya musafir. Kata mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, 4 mazhab ini, jumhur ulama deh, hukumnya tidak sah. Jadi tidak sah orang yang Jumatan semuanya musafir masih di perjalanan.